kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa ibadah. Itu sesuatu hal yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami mau beribadah Tuhan, kami undang Engkau ada di tempat ini. Engkau boleh hadir dan menjamah melawat setiap kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun ibadah secara online. Kami percaya Tuhan ketika Engkau hadir, ketika Engkau menjamah dan melawat setiap kami Tuhan, maka kuasa-Mu bekerja dengan sempurna, mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, jamahlah dan lawat setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita pujikan. Dengar Dia panggil nama saya. Kalau
kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa. Kami bangga karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami bahagia sebab kami menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau hidup dan Engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya meskipun saat ini masih terdapat corona, kami percaya Tuhan, Engkau pasti menjagai kami, Engkau pasti melindungi kami, Engkau tetap menyertai kami, dan Engkau tetap memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya masuk dalam pembacaan firman Tuhan, saya perlu sampaikan update berita baru dari Dirjen Bimas Kristen, saudara, yang suratnya beredar luas di media, mungkin saudara tahu bahwa akan ada revitalisasi atau pembukaan kembali gereja dengan tatanan yang baru, ya. Jadi kita diperbolehkan beribadah ya secara normal dengan standar protokol keamanan COVID-19. Yaitu mesti memakai memasker, cuci tangan dulu, pakai hand sanitizer, dan harus ada physical distancing, jarak antara satu dengan yang lain yang 2 meteran ya. Kemudian tidak jabat tangan, tidak ada kontak fisik. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang berita yang saya terima sekarang. Tapi juga ada sebenarnya ada yang menyarankan untuk tetap online atau normal. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita GPD Merak-Urak akan melihat sampai mungkin bulan Juni ya, sebentar lagi kita udah bulan Juni, sampai Juni-Juli. Ya, kita akan lihat situasi, kita akan monitor situasi perkembangannya bagaimana. Sebab begini, untuk sampai ke new normal itu grafik pertumbuhan infeksi baru COVID-19 harus landai. Kurvanya harus landai, ya. Jadi tidak serta-merta langsung beribadah. Tidak, tapi ada prosedur-prosedur yang harus dilewati, ya. Saya mempertimbangkan dari banyak orang masukan-masukan. Jadi kita tetap harus wait and see, ya. Jadi tidak serta-merta langsung kita langsung buka, enggak. Kita harus memperlengkapi gereja dengan tempat cuci tangan, pakai sabun, dengan air yang mengalir, dengan menyediakan hand sanitizer. Saudara juga mungkin harus bawa sendiri dari rumah, tidak berjabat tangan, ya, tidak duduk berdekatan. Dan kita tetap harus menggunakan masker, ya. Ada yang nyeletuk bagaimana memuji Tuhannya, ya. Tuhan tahulah bahasa kita, ya. Mesti bahasa pakai masker, ya Tuhan tahu saudara. Yang penting hatinya, ya. Jadi gereja kita akan menunggu Juni sampai Juli. Kalau memungkinkan kita akan adakan ibadah secara normal. Saudara berdoa saja. Tapi tidak masalah. Ya, di era teknologi seperti ini, saya rasa ibadah online atau ibadah reguler itu beda-beda tipis. Ya saudara ya, beda-beda tipis. Jadi tidak menjadi masalah mau online, mau reguler ibadah. Buat kita Tuhan hadir di mana saja dan kapan saja. Amin. Haleluya. Dalam kitab Injil Markus pasal yang ketiga kita akan lihat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ayat 3, Markus pasal 3 ayat 1 mulai. Markus pasal 3. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Siapa yang mengamat-amati? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempermasalahkan dia atau mempersalahkan dia.
Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan. Dalam bahasa Amplified Bible dikatakan hardness, kekerasan ya, kekerasan hati mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ayat 5-6 sekarang. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodias untuk membunuh dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ayat di atasnya, pasal 2 ayat terakhir itu ya, 26, 27 dikatakan ada pertentangan. Yesus mengatakan hari Sabat dibuat untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Enggak. Ini beda sekali saudara ya pengertiannya. Hari Sabat dibuat untuk manusia, untuk keuntungan manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat ya. Jadi selama praktek ribuan tahun setelah hukum hari Sabat ini, rupanya manusia itu hanya dijadikan objek saja saudara ya. Hanya dijadikan objek saja atas peraturan hari Sabat. Ada begitu banyak tradisi peraturan-peraturan yang dibuat oleh mereka, orang-orang Farisi ya, yang justru pada pelaksanaannya ditempatkan lebih tinggi daripada firman itu sendiri. Ya, jadi tradisi ditempatkan lebih tinggi daripada firman Allah sendiri. Nah, Yesus berkata hari Sabat dibuat untuk manusia. Nah, kita lihat di sini orang yang mati sebelah tangannya, lumpuh sebelah tangannya. Ini saya curiga sakitnya stroke. Ya. Ini serangan stroke saudara ya. Kalau yang kiri kena ini biasanya pendarahannya sebelah kanan atau kebuntuan otak sebelah kanan. Ya. Nah, orang lumpuh sebelah tangannya, mati sebelah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini Yesus sengaja masuk ke tempat ibadat, jelas untuk ya saudara ketemu dengan banyak orang, termasuk diantaranya sengaja bertemu dengan orang-orang Farisi. Nah, kita lihat ya, ketika Yesus masuk ke rumah ibadat, orang-orang Farisi mereka mengamat-amati Yesus supaya apa? Mereka mencari kesalahan kalau Yesus ini menyembuhkan seorang sakit pada hari Sabat. Nah, kita lihat hikmat di sini, hikmat Allah tidak bisa dibandingkan saudara ya. Nah, ketika Yesus memanggil orang yang sakit lumpuh sebelah tangannya ini, dia berkata, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Nah, ini satu bahasa simbolis yang artinya luar biasa. Seakan-akan Yesus menempatkan saudara ya, menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya. Hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia dijadikan objek untuk hari Sabat dengan tetek bengek peraturan tradisi yang mungkin memberatkan, malah justru memberatkan, ya. Orang yang sakit ini ditaruh di tengah. Artinya apa? Tengah selalu berbicara tentang pusat. Tengah berbicara tentang pusat perhatian. Ya, apa Bapak Ibu, tengah berbicara tentang apa? Pusat perhatian. Nah, Yesus membuat bahasa simbolis yang mungkin tidak dimengerti mereka, tapi bisa kita mengerti sekarang. Orang yang mati sebelah tangannya disuruh berdiri di tengah. Artinya apa? Manusia yang menjadi sentral, ya, menjadi pusat rencana Allah. Hari Sabat dibuat untuk manusia. Bukan sebaliknya selama ini yang sudah terjadi praktek ribuan tahun pada zaman Yesus ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat.
Yesus menempatkan segala sesuatu pada konteksnya, ya. Manusia yang adalah pusat dari segala rencana Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Yesus memberikan satu pertanyaan yang mematikan di sini, ya, mematikan mati kata. Mana yang diperbolehkan, berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat? Jelas berbuat baik. Menyelamatkan manusia atau membunuh manusia, jelas menyelamatkan manusia. Nah, mereka yang mengamati Yesus untuk mencari kesalahannya tidak akan bisa menjawab atau tidak mau menjawab. Ya, karena mereka sudah mati kata di situ. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, dia Tuhan kita di sini. Dan satu hal lagi, kita tahu pada akhirnya orang yang lumpuh sebelah tangannya karena stroke ini, ya, mungkin saudara ya, kemungkinan besar, nah stroke ini akhirnya disembuhkan pada hari Sabat. Salah? Enggak, ya, tidak salah. Karena apa? Hari Sabat dibuat untuk manusia. Boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Boleh. Ya, berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat baik. Menyelamatkan atau membunuh? Jelas menyelamatkan. Ini logika yang sederhana tapi mematikan, ya. Sehingga orang Farisi itu diam saja, tidak mampu untuk menjawab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat apakah begini, maksud saya, apakah selama pelayanan Yesus yang selalu berkonfrontasi dengan orang Farisi, sebenarnya bagaimana sih reaksi Yesus? Seakan-akan dia nyemes saudara ya, orang Farisi, dikata-katai macam-macam. Tapi saya melihat sebenarnya Yesus ini sangat berduka cita dengan kekerasan hati, kedegilan, ya. Alkitab terjemahan baru mengatakan kedegilan, tapi Amplified Bible berkata hardness, kekerasan hati. Saya membaca buku dari Philip Yancey, ya, Yancey atau Yancey itu, ya, tentang bukan Yesus yang aku kenal. Itu bagus sekali saudara. Karena di situ diceritakan bagaimana Philip Yancey ini mencoba untuk mengupas kehidupan Yesus dari sisi yang berbeda. Iya. Saya membaca di situ ada ulasan beliau yang menarik, yang mengatakan bahwa ketika Yesus melihat orang Farisi ini, sebenarnya dia menangis. Dia berduka cita, dia menangis karena apa? Kedegilan, kekerasan hati ini menghalangi mereka untuk menerima keselamatan. Ya, jadi bukan Yesus enak-enak, wah mungkin dengan pongah, dengan arogan mengatakan orang Farisi, kamu kuburan yang berlabur putih, ya kamu begini, enggak. Tapi Yesus sebenarnya mengatakan itu dengan air mata, dengan kepedihan hati, dengan duka cita yang dalam. Ya, itu yang saya baca di buku Bukan Yesus yang aku kenal, karangan Bapak Philip Yancey. Ya, saudara sekalian, dia berduka cita dengan kekerasan hati mereka. Ya, saudara, jadi ketika Yesus konfrontasi dengan orang Farisi, dia tidak kehilangan kasihnya kepada mereka. Kasihnya masih menyentuh mereka. Ya, dia berduka cita karena kekerasan hati mereka yang menghalangi mereka untuk melihat keselamatan sejati yang ada di depan mata mereka. Ini belas kasihan Tuhan Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang terakhir di ayat yang ke-6, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol dengan orang-orang Herodias. Sepanjang yang saya pelajari saudara, orang Farisi dan orang Herodias ini tidak cocok. Ya, mereka beda aliran politik, mereka beda, sangat berbeda lah. Tetapi untuk urusan membunuh Yesus, mereka bisa bersepakat. Nah ini ya saudara sekalian, tidak heran ada banyak aniaya bagi kekristenan. Tidak heran, ya, orang bisa berafiliasi, ya, dari yang musuhan bisa bisa bersekongkol untuk menghancurkan Yesus, menghancurkan kekristenan. Dan ini sudah lagu lama. Kita tidak usah terkejut dengan berita-berita penganiayaan atau persekusi setelah sekarang, ya. Tapi intinya adalah kita mengerjakan apa yang dilakukan Yesus, yaitu menempatkan manusia pada
konteks pelayanan kita yang sebenarnya. Berdiri di tengah-tengah. Artinya apa? Manusia sebagai pusat dari rencana Allah. Itu sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Karena apa? Karena ada orang di bumi, ada manusia di situ yang menjadi pusat dari rencana penebusannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang menempatkan kita pada konteks yang sebenarnya. Pusat dari segala rencana Allah adalah keselamatan manusia, kesembuhan kita, ya, pemulihan kehidupan kita, kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani, dan di atas segalanya adalah keselamatan, salvation. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Hari Jumat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pelayanan kami ke depannya dari gereja-Mu di tempat ini. GPD Merak dalam menghadapi situasi normal yang baru, the new normal atau kelaziman yang baru. Mampukan kami, pemerintahan kami untuk membawa bangsa negara kami lepas dari wabah COVID-19. Tuhan tolong kuatkan kami semua, berikan hikmat akal budi kepada kami semua untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia, bagi jemaat gereja-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apa yang mereka kerjakan, apa yang diusahakannya buat menjadi berhasil. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, tetap di rumah kami masing-masing. Kami harus work from home. Kami stay at home. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah damai dan sejahtera. Sukacita dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan sayang Tuhan Yesus Juru Selamat kita, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan tinggal menyertai kita semua mulai hari ini sampai kepada akhir zaman, sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih buat cinta